Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Saputro, NIM 172 dari kelas Agribisnis D 2018. Saya akan mempresentasikan proposal bisnis saya, yaitu frozen tahu bakso tuna. Langsung saja saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Kabupaten Pacitan adalah surga wisata. Selain memiliki banyak pantai yang sangat bagus, Pacitan juga dikenal memiliki gua terindah se-Asia Tenggara, yaitu gua-gua. Sehingga banyak sekali wisatawan dari luar daerah, bahkan dari mancanegara yang berkunjung ke Kabupaten Pacitan. Kepopuleran Pacitan bisa datang dari sosok, tempat, atau kondisi geografis wilayah. Bisnis makanan adalah salah satu bisnis yang paling banyak diminati oleh masyarakat karena selain menghasilkan pendapatan yang tinggi, makanan juga menjadi sumber kebutuhan pokok bagi setiap orang. Oleh karena itu, dengan adanya peluang yang sangat menjanjikan ini dan bahan baku yang sangat melimpah, saya berencana untuk membuat usaha frozen tahu bakso tuna. Frozen tahu bakso tuna banyak digemari oleh anak-anak, remaja, orang dewasa, dan orang tua. Selain itu, frozen tahu bakso tuna banyak diminati oleh wisatawan yang sering berkunjung di daerah Pacitan dan sekitarnya. Selanjutnya adalah keunggulan frozen tahu bakso tuna. Yang pertama, menggunakan bahan baku yang berkualitas dan rasa yang ditawarkan dari frozen tahu bakso tuna sangat lezat, sehingga membuat orang ketagihan. Yang kedua, produk ini dijamin halal dan higienis karena dalam pembuatannya selalu memperhatikan kebersihan tempat dan alat. Yang ketiga, kemasan kami desain sangat menarik agar konsumen tertarik untuk membeli produk yang kami pasarkan. Yang keempat, frozen tahu bakso tuna ini dalam pembuatannya tanpa bahan pengawet. Yang kelima, apabila dimasukkan di dalam freezer bisa tahan kurang lebih selama 3 bulan. Dan yang terakhir, untuk harganya sendiri sangat terjangkau dan ukuran tahu bakso tuna lebih besar. Selanjutnya adalah strategi pemasaran. Yang pertama adalah produk. Ikan tuna merupakan salah satu ikan laut yang memiliki banyak kandungan gizi yang tinggi. Dengan melihat besarnya kandungan gizi dan manfaat ikan tuna, maka kami mengolahnya menjadi frozen tahu bakso tuna. Dalam menggunakan bahan baku, ikan tuna harus dijaga kesegarannya untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Yang kedua adalah harga. Harga jual produk frozen tahu bakso tuna pada setiap kemasan yaitu 10.000. Dengan demikian, harga yang ditentukan oleh usaha ini relatif murah, sehingga berbagai kalangan mampu untuk membeli tahu bakso tuna ini. Strategi harga yang dapat dilakukan untuk menarik minat konsumen yaitu dengan memberikan diskon pada pembelian partai besar maupun pada event tertentu dan pembelian produk gratis sebanyak 1 bungkus kepada konsumen yang sedang berulang tahun. Yang ketiga adalah promosi. Usaha ini menerapkan berbagai cara promosi antara lain melalui media sosial seperti WA, Facebook, Instagram dengan cara menggunakan video promo dan penawaran diskon yang sangat menarik. Pemanfaatan teknologi internet sebagai media promosi produk frozen tahu bakso tuna sangat membantu memperluas cakupan pasar. Selain itu, promosinya juga melalui poster dan secara langsung atau dari orang ke orang karena tidak semua orang familiar dengan media sosial. Yang keempat adalah tempat. Lokasi pemasaran yang sangat prospektif sebagai toko oleh-oleh adalah di kawasan wisata seperti pantai dan goa. Hal ini akan sangat menguntungkan karena banyak wisatawan dari luar kota yang membeli oleh-oleh khas Pacitan. Salah satunya yaitu frozen tahu bakso tuna. Selain memanfaatkan kawasan wisata untuk penjualan produk frozen tahu bakso tuna, dapat juga dilakukan di rest area sehingga pembeli sangat mudah untuk menjumpainya. Selanjutnya adalah analisa kelayakan. Yang pertama adalah biaya dan keuntungan. Berdasarkan pada tabel di samping, usaha frozen tahu bakso tuna memproduksi 720 bungkus selama 12 kali produksi dalam 1 bulan. Perhitungan proyeksi laba rugi didapatkan laba sebesar Rp3.045.983 selama 1 bulan.
Laba tersebut didapatkan dari hasil penjualan selama 1 bulan senilai 7.200.000 dikurangi total biaya operasional sebesar 4.154.017 rupiah. Yang kedua adalah harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan merupakan besarnya biaya setiap produksi yang diproduksi, atau dapat diartikan sebagai harga minimum dari penjualan suatu produk untuk harga impas, di mana usaha bisnis tidak dapat kerugian atau keuntungan. Berdasarkan perhitungan di samping, HPP untuk produk frozen tahu bakso tuna yaitu sebesar Rp5.769. Yang ketiga adalah BEP. BEP yaitu titik impas, di mana posisi jumlah pendapatan dan biaya sama atau seimbang sehingga tidak terdapat keuntungan ataupun kerugian dalam suatu usaha. BEP dibagi menjadi dua, yaitu BEP harga dan BEP unit. Berdasarkan perhitungan di samping, BEP unit frozen tahu bakso tuna sebanyak 196 bungkus, sedangkan BEP harga untuk frozen tahu bakso tuna yaitu sebesar Rp5.769. Yang keempat adalah RC. RC merupakan perbandingan antara total penerimaan dengan total biaya. Suatu usaha dikatakan layak jika memiliki nilai RC lebih dari 1. Nilai RC pada usaha frozen tahu bakso tuna sebesar 1,73. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha frozen tahu bakso tuna ini layak untuk dijalankan. Dan yang terakhir adalah payback period. Berdasarkan perhitungan di samping, nilai payback period sebesar 1,4. Artinya, jangka waktu yang dibutuhkan untuk pengembalian nilai investasi usaha frozen tahu bakso tuna adalah kurang lebih selama 1,4 bulan. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia. Untuk struktur organisasinya, owner membawai karyawan produksi dan karyawan pemasaran. Deskripsi kerjanya, owners merupakan jabatan tertinggi dalam suatu usaha. Owner memiliki banyak tugas seperti bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan usaha, merancang-rancang jangka panjang, membantu karyawan di bidang produksi dan pemasaran, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk karyawan produksi, bertanggung jawab terhadap keseluruhan produksi usaha frozen tahu bakso tuna, dan karyawan pemasaran yaitu melakukan promosi melalui berbagai media massa yang ada, melayani pemesanan dan pengantaran ke toko tempat penjualan frozen tahu bakso tuna, dan melakukan pencatatan jurnal penerimaan. Selanjutnya, apabila tidak ada yang dikerjakan, karyawan pemasaran bisa membantu karyawan produksi. Selanjutnya adalah kebutuhan karyawan. Untuk usaha awal, sumber daya manusia yang dibutuhkan hanya terdiri dari 2 orang yang bertanggung jawab produksi dan bagian pemasaran. Usaha ini hanya melakukan 3 kali produksi dalam seminggu. Selanjutnya adalah kompensasi. Pada bisnis frozen tahu bakso tuna ini menawarkan sistem kompensasi, memberikan gaji tetap dan bonus, di mana bonus itu didapat karyawan atas suatu prestasi yang diraih dalam bekerja. Para karyawan dari usaha frozen tahu bakso tuna ini bekerja selama 3 kali dalam seminggu atau 12 kali dalam sebulan. Gaji yang diterima oleh setiap karyawan produksi dan karyawan pemasaran adalah sebesar 40.000 untuk setiap harinya. Pembayaran gaji dilakukan setiap hari Sabtu setiap minggunya. Sedangkan owner tidak menerima gaji karena sebagai pemilik usaha. Karyawan masuk setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu pukul 8 sampai target harian selesai. Untuk target hariannya memproduksi frozen tahu bakso tuna sebanyak 60 bungkus.
Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.